Selamat datang di kanal pengetahuan Fakultas Psikologi UGM. Pernah nggak sih kamu merasa sedih berkepanjangan sampai kehilangan semangat buat ngapa-ngapain? Hati-hati, bisa jadi itu depresi. Tapi tenang, untuk lebih jelasnya dalam video ini kita akan bahas yang pertama, kenapa depresi bisa terjadi, lalu cara praktis memutus lingkaran negatifnya, dan yang paling penting, kamu nggak sendirian. Yuk kita simak sampai selesai. Depresi, satu kata yang sering kita dengar, tapi tidak semuanya benar-benar paham apa arti depresi. Bukan sekadar sedih sesaat atau bad mood. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang bisa mengubah cara seseorang berpikir, merasa, bahkan bertindak. Bayangkan seseorang mahasiswa akhir yang semangat mengerjakan skripsi, tiba-tiba kehilangan motivasi karena revisi yang terus-menerus. Lama-lama ia sulit tidur, lelah sepanjang waktu, menghindari teman-teman, bahkan berpikir, "Aku tidak bisa lagi." Kalau kamu atau orang terdekatmu pernah merasakan hal seperti ini, yuk kita pelajari bersama bagaimana depresi terjadi, dan yang lebih penting, bagaimana cara keluar dari spiral negatifnya. Depresi sering dimulai dari sebuah trigger atau pemicu yang mengingatkan kita pada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya, revisi skripsi yang terus-menerus ditolak, putus hubungan, atau kehilangan pekerjaan. Trigger ini juga memicu pikiran negatif, aku gagal. Lalu perasaan aku sedih, dan akhirnya perilaku aku mengisolasi diri. Contohnya Andi, karena skripsinya terus direvisi, ia berpikir, aku tidak akan lulus. Pikiran itu membuatnya sedih, lalu ia menghindari kampus, bahkan dosen pembimbingnya. Akibatnya, perasaannya semakin buruk, ia terperangkap di dalam kamar, dan depresinya semakin parah dan dalam. Inilah lingkaran setan depresi. Yang pertama, pikiran negatif menghasilkan perasaan negatif menghasilkan perilaku negatif, dan perilaku negatif menghasilkan pikiran negatif, dan begitu pun seterusnya. Segitiga ini menunjukkan bagaimana pikiran, perasaan, dan juga perilaku saling mempengaruhi, seperti lingkaran yang tidak pernah putus. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pikiran. Dalam pikiran kita, apa yang kita pikirkan menentukan perasaan kita. Contohnya, pikiran yang negatif, aku pasti gagal presentasi nanti. Sedangkan pikiran yang positif, aku sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. Dan pikiran ini tadi menciptakan emosi atau perasaan kita. Pikiran negatif menghasilkan perasaan cemas, sedangkan pikiran yang positif menghasilkan perasaan percaya diri. Perilaku ini juga mendorong tindakan kita. Contohnya, perasaan cemas memunculkan tindakan menghindari presentasi, sedangkan perasaan percaya diri akan menghasilkan tindakan maju presentasi dengan baik. Nah, inilah mengapa segitiga ini penting. Jika salah satunya diubah, yang lain pun akan ikut berubah. Misal, ubah perilaku dengan tersenyum, melakukan aktivitas positif, bertemu dengan orang yang positif, akan menghasilkan perasaan yang lebih baik. Seperti di dalam ilmu psikologi, dikenal dengan teknik Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Dan terapi ini memanfaatkan segitiga ini untuk mengatasi depresi dan juga kecemasan. Selain itu juga, kita bisa memutus spiral ini dengan satu prinsip sederhana, seperti mood mengikuti perilaku, bukan sebaliknya. Jadi, contohnya Andi tadi, daripada menuruti perasaan malas, menghindari kampus, ia bisa memaksakan dirinya untuk pergi. Dan hasilnya, bertemu teman, mereka tertawa bersama, dan moodnya perlahan juga membaik. Ini bukan sekedar teori, tapi ini juga merupakan teknik yang disebut dengan behavioral action atau behavioral activation, yakni mengajak pasien melakukan aktivitas positif meski awalnya mereka merasa berat. Karena dengan bertindak, kita bisa mengubah perasaan kita. Selain mengubah perilaku, terapi depresi juga bisa lewat restrukturisasi kognitif dengan mengganti pola pikir negatif, misalnya dari aku gagal total menjadi revisi, bahwa ini merupakan proses belajar. Ingat kata pakar psikologi Ibu Diana Setiawati, kalau kita bisa ajari pasien menguasai dirinya, risiko kambuh akan semakin kecil. Tapi jika hanya mengandalkan obat atau biologis, pasien justru merasa tidak berdaya. Artinya kita punya kekuatan untuk mengendalikan depresi ini. Sehingga depresi bukan akhir dari cerita. Dengan memahami trigger, mengubah perilaku, melatih pikiran positif, kita bisa pelan-pelan keluar dari spiral negatif depresi. Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami depresi,
Ingat, cari bantuan profesional, psikolog, atau terapis yang bisa membantumu menemukan strategi yang tepat.